Jadi apa namanya? Ongkosnya 45.000 per satu kali masuk. Oh, hanya per satu kali masuk aja 45.000. Murah Amit. Hari ini spesial karena kita kedatangan seorang PSK. Kita akan blur wajahnya, suaranya juga akan kita edit supaya biar tidak tahu siapa PSK. Selama ini kan PSK tuh identik dengan wanita ya, tapi spesial hari ini PSK-nya seorang pria. Inilah dia, pekerja Sangrai Kopi alias PSK Kakak Joshua Dauta Belak. Halo Kakak. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Padahal beta tuh maunya serius tuh tadi ya. Tapi kan dengar Kakak suka ketawa-ketawa duluan, Jason sanggup menahan ketawa juga. Oke, kalau kita bicara soal pekerja Sangrai Kopi, itu kalau orang Kupang tuh biasa bilang yang suka goreng-goreng kopi Kakak ya. Jadi tukang goreng kopi. Nah, sebenarnya tukang goreng kopi istilahnya di sini, tapi biar bahasanya keren. Tapi kebanyakan orang terlalu banyak yang mengetahui tentang barista ya daripada roasternya ya, kayak begitu. Nah, hari ini Kakak Joshua ini lebih akrabnya Kak Joko panggilan. Ya, panggilan Jo ya, Joshua. Jo saya biar lebih akrab. Jo udah kayak anak hip hop. Kakak Jo ini dari Dekranasda dan tepatnya berada di laboratorium kopinya Dekranasda Provinsi NTT. Jadi kita akan cari tahu nih tentang laboratorium kopi yang tersembunyi di dalam Dekranasda dan bahkan ada alat roaster besarnya juga ya. Oke. Nah, namun kita juga pengen kenal Kak Jo dulu nih, gimana kejadiannya sampai bisa menjadi seorang roaster dan bisa ditempatkan di Dekra. Oke. Boleh cerita dikit nggak Kak? Oke, boleh. Tertarik sama kopi dia kapan? Kan seorang berawal dari suka sama kopi, bukan suka sama aku ya, suka sama kopi. Oke, beta dari omong pakai beta semua. Oh, sana Pak, beta lu kok sapa bawa sin semua. Ke mana Kak? Awalnya beta di kopi itu mulai dari 2018. Beta itu hari itu pas di Car Free Day dulu di El Tari. Itu pagi-pagi pas biar olahraga di situ, lihat ada orang Jawa jualan kopi tuh Kak, kayak seduh-seduh gitu, ada alat-alat banyak. Nah, beta penasaran nih, ini orang buat apa nih? Jadi pergi situ, terus orangnya ramah, dia kasih beta coba kopi, kasih coba, terus dia itu hari masih ingat dia kasih beta kopi gayo. Jadi beta tes ingatan luar biasa. Pintar kalau ingatan hebat begini pintar nih. Itu pas pertama kali Kak Jaya masih ingat. Rasa tuh soalnya pernah bisa lupa rasa. Soalnya kan lupa. Jadi dia kasih beta tes. Terus dia ajak ngobrol. Nah, setelah itu dia ajak beta untuk minggu depan datang ke situ untuk kan kayak rasa kayak mau belajar begitu tuh Kak. Kayak penasaran saya ini cara buat pakai inilah, pakai waktu lah, pakai timbangan lah, kayak gitu-gitu. Dia penggilingan jurong harus ukur lah segala macam. Jadi penasaran, jadi dia bilang nanti minggu depan datang sini kita belajar sama-sama. Oke deh, minggu depan lah pergi ke sana terus 4 kali ke 3 kali tuh beta pilih lagi, sonde ada orang. Dia nih PHP pemberi harapan palsu kepadamu Jo. Bipi deh susah ada lah. Jadi minggu depannya lagi pergi, sonde ada juga sama. Mungkin ketiga kali itu beta ke sana, suganti orang Kak. Suganti orang. Tapi masih tetap jualan kopi, bukan itu kakak lagi. Namanya Dokter Rehan. Dia dokter tapi waktu itu praktek di sini kok kalau salah. Praktek tapi dia setiap hari Sabtu tuh dia ke jualan kopi gitu karena hobi gitu Kak. Jadi suganti orang namanya Mas Diki. Jadi dengan Mas Diki pergi kenalan, terus ajak ke rumah main di sana. Akhirnya Mas Diki tuh hari juga sempat buka warung. Beta juga sama-sama dengan Mas Diki warung kopi Kakak. Namanya Onamari dulu. Sama-sama dengan Mas Diki. Mulai dari situ mulai belajar tuh Kak, belajar tertarik dengan kopi. Mulai explore kopi, tes coba kopi dari sini, dari sana, dari sini. Terus akhirnya menjelang itu waktu, terus berjalannya waktu nih Kakak, ini warung sudah jalan lagi. Nah, vakum karena beliau sibuk dengan pekerjaan, dengan rumah tangga juga, beta juga sibuk dengan punya kuliah dulu. Setelah itu
beta juga aktif di komunitas, ketong ada komunitas namanya Kupang Menyeduh Kak. Jadi di situ ketong biasa sharing kayak tentang kopi. Awalnya bangun itu grup tuh untuk kayak, kan dulu kopi ini cari sangat susah Kak. Jadi kayak kopi NTT sendiri tuh ketong cari harus pesan lagi dari Jakarta, pokoknya dari luar lah, bukan dari NTT, sangat susah Kakak. Yang untuk dapat ke roast bean ya Kak, itu sangat susah. Kalau bubuk banyak. Dia punya biji kopinya maksudnya yang memang masih belum dia papain gitu. Iya, itu sudah di roasting, yang fresh ya, pokoknya yang bagus lah. Ya. Itu cari harus ambil dari luar lah. Jadi karena untuk ketong mau ambil itu kayak biar lebih irit di ongkos toh Kak. Nah, ketong biasa patungan di komunitas nih, kotong buat ini, kayak mau beli alat ini, kotong pakai patungan biar beli satu toko untuk alat ongkirnya ya agak kasih kurang gitu. Setelah itu kawan-kawan juga mulai banyak di komunitas, kotong mulai belajar kuli-kuli kopi, biasa ngumpul, ada event kotong ikut gitu. Nah, setelah itu juga beta juga sempat kerja juga di kafe, di salah satu kafe di Kupang. Ya 1 tahun part time beta, 1 tahun 3 bulan kah be part time di situ. Nah abis itu karena beta sampai di Dekra, karena dulu itu di Dekra pernah buka beasiswa untuk barista sama roaster. Nah barista nih yang biasa orang lebih kenal nih, yang biasa di depan di dalam bar menyeduh, buat cappuccino, buat latte. Wih, pokoknya gaya dong. Barista ya. Nah, betul main nonton drama Korea Kak Jo, jadi minta maaf ya. Jadi, ada bukan nih, beasiswa dari Ibu Gup, dari Ibu Juli. Jadi beta daftar. Akhirnya diterima Kak. Jadi suruh pilih beta mau ambil yang mana nih, mau ambil yang barista atau yang roaster. Jadi beta pilih yang roaster. Akhirnya beta diterima dan kemarin ambil dia punya lisensi di Bandung. Tahun lalu ambil lisensi di Bandung dan terus datang dan ketong di lab sekarang. Beta ada 3 orang, beta, Randi sama Kak Kici di lab. Tunggu sebentar, beta flashback lagi tadi ini. Jo bilang beta lebih memilih dong, kan suruh pilih barista atau roaster, dan dia lebih memilih roaster. Why? Karena roaster nih. Kenapa dengan si roaster ini? Sudah berapa lama kau berhubungan dengan si roaster ini? dari tahun kemarin. Jadi kalau di roaster nih, kalau barista beta nih suka kayak buat sesuatu yang dia punya banyak orang yang bisa coba be punya kayak hasil begitu, hasil dari apa yang be buat. Kalau misalnya kalau be jadi barista artinya apa yang be buat cuman hanya ada di itu kafe saya Kak. Betul. Kayak misalnya be buat kopi nih. Iya, kayak spesial kopi ini seorang barista bikin ini khusus hanya di situ, soalnya bisa dia jual di mana-mana juga gitu. Tapi kalau roaster dia bisa suplai di kafe-kafe ke sini-sini, jadi lebih banyak orang yang coba nih. Ini kayaknya bangkit dari jiwa sosial kamu ya. Kamu sosialita juga. Jiwa sosial seorang Jo ya, makanya lebih milih seorang roaster. Berarti kalau barista itu egois, orang-orang egois. Bukan bete omong. Jadi itu keinginan Jo juga ya. Terus be kan sonde bisa terlalu di depan umum gitu Kak. Kamu pemalu. Sonde malu jadinya. Berarti malu-maluin. Sonde malu berarti malu-maluin. Kurang percaya diri atau gimana sih? Kurang percaya diri kalau ada banyak orang. Begitu ya. Tapi ini disaksikan oleh banyak orang nggak apa-apa. Yang penting bukan audiens ya. Yang penting kamera satu. Yang penting bukan audiens. Dan kakak kameramen di luar. Dan juga ada kakak Coki di sebelah sana ya. Iya baik. Buat apa disebutnya nggak penting. Oke Kakak Jo. Nah ini ketemu kembali lagi bicara soal kolaborasi Kak Jo dengan Dekra ya. Itu diberikan beasiswa. Pasti kan nggak gampang ambil beasiswanya. Ada tes-tes yang dilakukan kan pastinya. Pemilihan orang juga pasti nggak sembarang. Buktinya hanya kalian bertiga doang kan yang di roster untuk Dekra gitu. Ya. Gimana ceritanya? Biaya aja. Kemarin itu pernah dibuat seleksi sih Kak. Ada seleksi. Ya ada seleksinya, terus disaring lagi dan beta salah satu yang lolos, jadi ikut ke sana. Kamu sempat nanya nggak kenapa kamu lolos? Tanya kemarin. Sudah kalau lolos, tapi salah pilih kok atau karena ada? Ada berapa banyak yang seleksi Kak? Kalau Kak Jo tahu? Banyak sih kemarin. Banyak ya? Banyak. Tapi banyak. Kak Jo dan berapa orang yang terpilih? Ada 2 orang, beta sama Randi. Hanya 2 orang aja yang terpilih untuk pergi ke Bandung. Ke Bandung, ya. Wow, pasti kamu seneng banget yo. Senang Kak. Woi. Sampai di Bandung bagaimana prosesnya?
Sampai di Bandung itu Berapa lama sih di Bandung latihan? kemarin 9 hari. Oh 9 9 hari hari ya di Bandung. latihannya. Ya, sampai ambil full full kelasnya dari grading up. Oke. Pokoknya adalah dia punya kelas itu ambil full. Jadi 9 hari di sana. Itu nama sekolahnya di mana sih, Kak? Itu di daerah Geger Kalong, namanya 5758 Coffee Lab, atau biasa dong sebut Maju Mapan. Oh, Maju Mapan. Lab kopi juga Lab kopi ya. juga, Kak. 5758. Itu sekolah. Khusus untuk perkopian, dunia perkopian Ya. atau khusus hanya untuk barista atau roaster aja gitu. Khusus untuk barista sama roaster. Di Oke. sana. Pokoknya di sana juga ada kafenya kayak gitu-gitu. Oke, pelajaran dasar yang kamu terima yang dari luar ya, apakah sama dengan yang kamu secara otodidak nih dapetin dari yang tahun 2018 itu ya, kamu ketemu sama orang kopi Ya. itu, atau beda? Sangat beda juga, Kak. Ya, Oh, sangat apa beda. yang membedakan? Mungkin Ada- mereka lebih profesional kali ya, Iya, jadi lebih profesional. Jadi ada standar-standar yang ketong cuma dapat di sana saja. Oke, kalau lu lihat sendiri nih Jo, untuk yang sekarang ya, Ya. barista di Kota Kupang ataupun roaster yang otodidak ya tanpa ada pelajaran, apakah itu jauh dari standar yang diberikan oleh, mungkin kamu pernah singgah di kafe mana atau kafe mana, pernah lihat gitu? Pernah. Menurut lu ke mana itu? Sonde jauh-jauh beda sih, Kak. Oh. Biasanya soalnya kalau ketong kalau bepung kawan sendiri kan ketong biasa sharing. Kebanyakan di Kupang ketong pasti baku tahu, Kak, kalau misalnya orang-orang kopi dong. Oh ya? Iya, pasti baku Karena di tahu. komunitas itu tadi ya? Iya. Jadi ketong biasanya sharing. Kayak apa-apa ada info baru apa, ketong sharing gitu. Oh, jadi kalian sedang berbagi ilmu juga Ya, ya. Berarti ya. kamu anak yang sosial banget bener-bener ya. Belajar tapi nggak mau disimpan sendiri ya. Bagi-bagi. Berbagi buat teman-teman. Sama juga teman-teman juga gitu. Berbagi juga buat kamu. Hal positif yang kamu dapat setelah menjadi seorang roaster. Apa tuh untuk dunia perkopian nih? Kamu merasa beta paling tahu sudah. Beta sekarang pintar, beta tahu. Masa model begini. Bukan begitu, yang benar begini. Apa kamu sampai senyentrik itulah gitu? Beta lebih banyak kenal orang di dalam kopi, di dunia kopi, Kak. Jadi kenal dengan petani kayak begitu dong tuh, Kak. Sampai ke Tapi itu setelah kamu di Dekranasda atau sebelum itu juga kamu udah kenal, mencoba? sebelumnya juga sudah kenal, tapi ada juga yang sebagian juga kenal waktu di Dekranasda. Banyak kayak pengusaha-pengusaha kopi dong kayak gitu. Ketemu lebih jaringannya lebih agak luas lagi gitu, Kak. Oke, baik. Dan kemudian kamu ditempatkan di Lab Kopi Lab Dekra. Kopi, ya. Nah, fungsinya apa sih Lab Kopi Dekra? Kalau di Lab Kopi Dekranasda sendiri itu dia fungsinya untuk kayak ambil kopi dari petani, terus ketong nanti grading. Grading itu apakah ke Grading. bahasa istilah siap, begitu? siap. Ini kan kotong yang dengar, ini kan mungkin bukan orang yang kopi banget ya, tapi mungkin teh banget atau susu banget gitu ya. Jadi nggak Sopi, terlalu. Kakak, sopi. Sopi banget, moke banget. Jadi tukar mana Oke, tuh? jadi di Lab Kopi sendiri tuh biasanya ambil kopi dari petani. Nanti ketong sortir lagi nih. Kayak misalnya ada yang kurang baik, ketong sortir, ketong ambil, terus ketong roasting. Roasting habis ketong dicoba sebelum jadi produk. Nanti Roasting tuh namanya digoreng ya, digoreng. digoreng. Bukan roasting orang, kok, Kak. Bukan. Nanti mau roasting orang nih habis ini. Gila. Terus nanti sebelum jadi produk ketong coba dulu di cupping, namanya cupping, Kak. Itu kayak uji cita rasa gitu. Uji cita rasa. Nanti ketong juga kasih review kembali lagi, kayak review itu kopi, terus ketong kirim ke petaninya. Jadi misalnya ini dia sudah bagus, tapi ada masalah di misalnya penyimpanan, makanya dia punya rasa kayak begini, kayak gitu. Oh, Kak. kalian yang bagian itu ya untuk evaluasi ya, seleksi gitu. kopi mana yang bisa untuk dijual kayak Ya. gitu atau enggak. Ya. Oh gitu. Untuk produk lab sendiri. Untuk produk labnya di Dekra gitu. Ya, di Dekra. Kalian udah punya berapa produk sih? Kemarin sudah 9 ya, Kak. 9 dari Dari ketong jualnya kopi lokal, Kak. 9 itu dari NTT. 9 biji kopi yang berbeda Iya, atau? 9. Oh iya, serius? Ya. Dari mana-mana aja itu? Ada Sumba, kemarin ada Flores, ada beberapa. Flores lupa lah, ada pokoknya beberapa ya, sudah Sumba 9 juga ya. ada beberapa. Iya. Beda ya rasanya ya Beda, taste-nya. Kak. Beda. Apa yang beda? Lebih Dari signifikannya apa sih yang dari paling dia punya membedakan? karakter rasa jelas, dari dia punya aroma. Ada yang kayak
kayak coklat-coklat gitu, ada yang dia punya aroma kayak bunga. Oh ya? Iya, terus dari dia punya rasanya ada yang lebih manis, ada yang lebih asam kayak gitu-gitu. Wih, berarti pesompul lidah nih bukan main. Itu di sana dilatih juga untuk pengecapan. Oh iya, kalau itu kemarin di Coffee Lab ya ketemu dilatih juga. Wih, amazing. Berarti hanya Ada di tes kelas langsung. sensori ya. Tahu ya, salah satunya harus sensitif lidahnya ya, Iya, untuk Kak. bisa mengetes Betul. rasa kopi. Iya. Itu berat loh untuk seorang roaster ya. Karena Lumayan lah. oke, kalau untuk kopi kamu pintar ya, bisa langsung tahu rasanya kayak gimana ya. Bisa juga. Ketika coba langsung bisa tahu Ya. ini enak loh deh. Kalau enak sih relatif ya. Kak. Oh, relatif. Oh, enak menurut kamu belum tentu enak menurut saya Ya, dong. betul, betul. Atau menurut yang lain. Oke, Kakak. Jadi itu salah satu 9 sekarang ya. Ya, Sudah ada sudah 9 jenis kopi yang sudah berhasil masuk begitu ya. Ya, ya. Dan dibentuk dalam bentuk kemasan kayak gini. Sorry Kak, sorry. Ya, Yang masuk 9 tapi yang baru jadi produk. Oke. Itu kemarin karena ketong masih pilih-pilih Kak. Jadi itu cuman ada Manggarai, Bajawa sama Sumba sama Timor. Ada juga kopi dari Olbiteno kemarin ketong juga. Kopi Timor. Iya, kopi Timor. Oh, Dari saset Olbiteno. putih tuh. Ya Kakak. Saset putih. Bukan saset, dia packagingnya. Packaging gini ya. warna putih, ada tulis Timor tuh. Ya, Timor Olbiteno. Oh, dari ini salah satunya Ya, ini dari Manggarai. Manggarai, kemudian Sumba dan Sumba. Sumba nggak Timor. Sumba juga ada. Kak. Manggarai, Sumba, Manggarai, Timor, Sumba, Bajawa. Ya. 4 ya, berarti yang ya. lolos yang saat ini Ya. sudah dibentuk menjadi seperti ini di Produk dalam ini seperti, produknya ini ya. Nah, ini di sini produknya masih dalam bentuk seperti memang semuanya kayak begini, nggak ada vakum, nggak divakum, semuanya kayak gini. Kemasannya bukan kemasan vakum. Kemasan kayak begini Kak. Ini memang dia kemasan kopi, jadi ada kayak lubang udara juga di sini. Oh, ada pelubang Iya, udara. biar kita mau coba cium atau kayak biasanya kopi kan agak gasing dia atau Aduh, Kak. ini baunya enak banget. Aduh, aku nih suka kopi banget soalnya. Aduh, ini baunya enak. Ini dari mana sih ini? Ini dari Bajawa Kak. Ini dari Bajawa. Artinya, dan kenapa ini nggak ada label apa-apa? Oh iya Kak. Jadi di lab, sorry, lupa tadi juga tahu. Jadi di lab kok beda? kopi, ketong juga terima kayak untuk jasa orang mau roasting Oh, kopi. ketong yang bawa kopi sendiri? Bawa kopi sendiri juga boleh untuk ketong roasting nanti. Ketong bawa biji kopinya maksudnya? Iya. Biji kopi mentah? Yang mentah, ya. Kayak green, masih dalam bentuk green bean, nanti ketong roasting. Terus kalau kakak dong mau buat produk sendiri, ketong bisa bantu. Karena di situ alat juga lengkap. Untuk mau buat produk, ketong bantu Kak. Ketong buat produk nih ketong yang bawa deh biji kopi? Iya, dia biji kopi. Bukan ame dari Busong? Sonde. Agak repot juga ya? Berarti ketong harus cari biji kopi Cari, ya? ya. Baru ketong datang. Ya Kak? Ya, biji tanah ya. Bukan biji kopi, biji kacang tanah. Oh, aduh. Oh, begitu kakak ya? Kakak. Jadi ini contoh kayak produk yang Sonde ada label, dia punya logo apa segala macam, masih white label. Packagingnya semua dari lab kopi? Packaging juga ada di lab kopi. Oh, jadi ketong hanya datang bawa dan bahan mentah, Iya, bahan tapi kan baku. harus seleksi dulu toh. Iya. Ini layak untuk dijual atau tidak toh? Iya, Kak. Makanya kalau itu tergantung dari segmen pasar lah ya. Oh, Misalnya lu mau begitu. segmen pasar yang mana nih? Oh, gitu lagi ya. Iya. Berarti kalian selain mengecap, kalian juga memprioritaskan dan mengkategorikan ya Iya, Kak. hasil dari kopi ini. Dan 9 kopi itu segmen pasarnya apa sih? Nah, ada kayak misalnya grade ini, grade 1, grade grade 1. atas, grade bawah, kayak mau buat kopi bubuk atau buat kopi apa, itu beda-beda Kak. Oh, kembali ke situ lagi ya. Iya. Dan kalian yang mengerjakan semua itu ya. Iya. Oh, jadi buat yang nonton dan yang pengen buat produk kopinya sendiri, Iya, Kak. boleh banget asalkan membawa produk biji mentahannya. Iya. Biasanya terimanya berapa banyak sih? Tergantung dari Yang bawa? Iya. Nggak apa namanya, sonde selamanya, maunya sonde selalu. Pokoknya kayak dia hanya mengkali. Oke deh, kita ngomongin soal ini deh. Ini berapa kilo kopi mentah sampai bisa jadi berapa gram kopi yang sudah di roaster? Kalau biasanya 1 kilogram kopi itu Kak. Kopi mentah? Kopi mentah, Biji biasanya kopi dia mentah? susut kurang lebih 20%. Jadi dapatnya kisaran 800. Nah, dalam ada packaging yang dia punya berat tuh, kalau ini contohnya Ini 200 gram. 200 Ya, gram. 200 gram. Jadi dapat 4 pack. Dan Kalau mau ini- buat yang 100 Oh, berarti iya. dapat 8. Oh begitu ya. Satu kilo aja dapat 4 pack ya. Ya. Karena 200. Wah, berarti banyak ya. Tapi kalian beruntung karena kalian punya mesin roaster yang besar ya. Itu Ya. semua kan dari Dekra Dari menyiapkan. Dekra Nasdaq, Terus ya. keuntungan kalian apa nih? Mohon maaf ya, secara finansial nih kita ngomong nih.
keuntungan kan ketong masih bisa ambil dari jasa roasting kayak gitu Kak. Oh, ambil dari jasa Jasa roastingnya roasting. aja ya. Ya. Berarti kalau nggak ada kalian nggak dapat duit dong. Kalau Ketong nggak ada jual yang di produk, roasting. Kan lucu, berarti kalau nggak roasting berarti nggak dapat duit dong. Oh, jual produk. jual produk juga, jual alat-alat kopi. Ikutan jualan kalian berarti. Iya jual, Ya, jual. jual produk jadi. Kayak Produk misalnya jadi. ini kan. Kayak gini, Iya. kalian yang jual. Jual ya. Ada berapa? Atas nama lab. Berarti 9 biji kopi ini Ya. itu kalian berbagi hasil dengan petani atau beli putus? Beli putus sih Kak. Beli putus baru Ya. kemudian kalian roasting, kalian produksi dan kalian jual. Iya. Oke, dari Dekra ya, Lab Kopi Dekra. Ya, Atas benar. labelnya Lab Kopi Lab Kopi. Roastery. Ini dari Dekra Nasda kan. Ya. Ada berapa banyak sih yang membeli? Tapi aku mau nanya dulu Ya. tunggu. 9 produk ini dalam 1 bulan tuh kalian bisa memproduksi berapa banyak kemasan? Packagingnya ada berapa banyak? Lumayan sih Kak, lumayan banyak. Kalau untuk kayak jumlahnya beta cuman untuk roasting saja Kak. Bisa tahu di penjualannya. Setiap kamu roasting, kamu kan pasti tahu dong. Ya. Roasting itu berapa banyak sih? Kamu merosting berapa banyak gitu setiap Biasanya, bulan? Hmm, Rata-rata deh. Ini setiap bulan ada terus kan? Ya ada. 5 kali roasting. 5 kali itu berapa banyak? 1 kali masuk tuh 3 kilo. 3 kilo. 3 kali 5 berarti 15 kilo dalam sebulan kamu merosting ya atau Ya. menggoreng kopi kemudian mau membentuk kemasan seperti ini. 15 kilo. Kalau bayangin 1 kilo aja bisa 4 ya. Ya, dapat Berarti empat. kalau 15 kilo 4 kali 15 56 ya, 56 kemasan ya dalam 1 bulan ya. Wow, matematika saya 60 ya. Oh ya, sorry, 60 kemasan dalam 1 bulan. Saya baru mau bilang saya baru mau bangga dengan matematika saya ya. Terima kasih Kakak Angga. 60 kemasan dalam 1 bulan ya. Setiap bulan 60 kemasan dan ini habis terjual Habis ya. karena sudah ada pembelinya. Ya, banyak sih pembeli. Banyak ini dari mana? Ada yang dari Kupang sendiri, terus ada yang dari kayak orang-orang luar yang datang gitu, menjual untuk dong. Yang datang ke Dekra Ya, untuk beli datang ke oleh-oleh Dekra, gitu iya. ya. Oh, lebih banyak pendatang yang untuk beli oleh-oleh Banyak juga itu. Pokoknya sama rata lah kayaknya. sama rata. Ya. Yang kalian distribusikan ada ke berapa tempat? Kalau untuk sementara, ketong masih taruh di lapak Dekra Kakak, di toko Dekra situ. Ya, maksudnya yang beli biasanya kafe atau yang punya kafe atau yang kayak gimana? Ya, kafe juga beli, teman-teman Banyak juga. ya, lumayan. Ya, lumayan. Dan habis ya, 60 Habis, ya. kemasannya habis tiap bulan. Habis. Wow. Hebat ya Kakak Jo. Tapi Kakak Jo, aku mau nanya nih. Kan tadi aku mau nanya, ini kan tadi dari kalian ya. Ya. Kalau yang produk sendiri ada berapa banyak orang yang datang? Kalau yang produksi Di luar dari produksi ini ya. Kan tadi Ya. kan kita ngomongin yang udah kalian. Ya. Kalau yang untuk Kalau yang produksi, teman-teman lumayan banyak sih yang datang kayak roasting di situ, terus nanti ada yang bawa packagingnya sendiri, ada yang beli packaging di situ. Ya, ada lumayan banyak, pokoknya banyak. setiap bulan juga ada? Ada, hampir tiap hari ada. Kak, Hampir yang tiap hari produksi ada. di situ, Kalau ya. boleh tahu yang kamu buat untuk paketan sendiri kayak gini di luar 15 kilo tadi berapa? Kalau biasa rata-rata 1 minggu tuh pasti ada yang datang roasting 3-4 kali. 3-4 kali atau 1 kilo atau berapa kilo? Itu 1 kali masuk ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo, sonde menentu. Berarti rata-rata 2 kilo ya, Ya, minimal 2 kilo ya. Minimal 2 kilo. Dan 3 kali berarti 2 kali 3 6 ya. 1 minggu 6 minggu. kali ya. 64 24 dong. 24 kali dong. Matematika lagi nih. Wah, berarti lumayan banyak Iya, ya. jadi ada yang datang untuk roasting kayak untuk supply di kafenya sendiri. Iya. Kan kebanyakan teman-teman juga jualan punya kafe toh Kak. Iya. Jadi biasa datang roasting terus itu kopi kembali lagi untuk keperluan kafe. Iya. Jadi kan lebih bagus kan mentah ya. Jadi mau diapain bisa ya, Iya, mau Kak. dihalusin kayak, mau diapain kayak, mau dicampur sama apa itu kan Iya. barista, tugasnya si barista. Iya, Kak. Kalau si roasting kan hanya menyiapkan ini. Mm-mm. Tapi kalau mau dibilang nih ya, Kak Jo, kita buka-bukaan aja ya. Iya, Kak. Biaya roastingnya kamu tuh berapa sih? Kalau di sana 1 batch biasanya kotong hitung. Batch itu Ya. apa sih? Itu kalau 1 kali masuk, Oh. 1 kali masuk di mesin roasting. Mesin. 1 kali masuk mesin roasting itu berapa kilo harusnya? Minimal 1 kilo, maksimal 3 kilo. Oh, yang Jadi- besar itu? Ya, jadi minimal 1 kilo, maksimal 3 kilo itu ongkosnya 45.000 Per kilo? per 1 kali masuk.
Oh, hanya per satu kali masuk aja 45.000. Murah amit. Murah Kak. Sangat murah. Iya, murah banget ya 45. Oh, begitu ya. Aku lagi ngitung-ngitung nih. Berarti Ayo Kak buat produk Kak. Murah banget buat produk, masalahnya aku nyari kopi mentahnya di mana? Itu yang jadi persoalan ya. Kalau nyari kopi mentah kita beli di mana ya itu ya kalau kopi? Banyak Kak di Flores. Kalian di Flores, nggak ada di Dekra. Dekra siapin yang udah di roasting aja ya, tapi tidak menyiapkan yang kopi mentah gitu. Iya Kak. Lagian kalian kan beli mentahnya juga sudah kerjasama dengan Dekranya itu yang 9 kopi itu ya. Oke. Tong rencananya di lab tuh harus ada 13 kabupaten juga. Oh, kopi dari 13 Dari kabupaten. 13 Tapi baru 4 ya? Iya 4. Baru 4 yang kan? Yang sudah jadi baru 4. Nah, PR untuk 13 ini gimana dong? Nanti masih dicari lagi. Masih dicari. Ya. Kalian yang ikut mencari atau jadi tim dari Dekra? Ketong ada di lab situ Kak. Ketong sendiri yang cari. Oh, Ketong sendiri. Nanti ketong ke seleksi lagi kira-kira masuk sonde. Nah, sudah dilakukan proses pencarian. Ada sementara Pak. Sementara. Kan kalian kan otomatis kan kenalannya banyak nih ya, kenal di dunia perkopian kan, apalagi ada komunitas. Berarti di kabupaten ini kan pasti ada. Yang sekarang udah masuk lagi diproses dari mana? Dari kebanyakan dari daerah Flores, ada juga yang dari Alor, Sumba. Alor juga ada ya? Alor juga ada. Bagaimana tesnya Alor? Kopi Kakak Alor nanti mau ikut Kakak. Ini kebetulan masih orang ada tanya nih supaya beta bukan belum dicoba. Oh, belum dicoba. Iya, masih dalam proses grading kayak masih sortir. Iya. Itu kalian semua yang melakukan. Kalian bertiga ini yang bekerja di situ. Wow, luar biasa. Nanti aku akan kesana deh kapan-kapan ya. Kamu WhatsApp aja deh. Ini Kak, Kotong lagi roaster atau apalah. Kalau udah jadi biar aku ngecap aja gitu ya. Boleh Kak. Bagian ngecap. Lagian ada cafe juga ya di Dekra ya. Udah disiapin juga ya. Boleh lah kita duduk-duduk minum kopi. Hebat nih ngobrol sama si Jo gitu. Terus langsung dipanggil, Jo ini jam kerja Jo, bukan jam ngobrol Jo. Bukan jam gibah Jo. Oke, tapi aku sendiri penasaran sama Kak Jo. Kamu mau sampai kapan akan tetap seperti ini? Nggak ada impian pengen buat kafe sendiri gitu? Ada impian sih Kak, punya warung sendiri. Nah, terus? Tapi umurmu berapa sih sekarang Jo? Baru 24. Hah, kau baru 24 tahun? Wow, brownies banget ya. Berondong mani. Oh, baru 24 tahun. Sampai dia minum air loh, gugup banget paling aku bilangin brownies. Canda itu ada brownies depan juga satu. Dan itu impian kamu? Ya. Ada keinginan untuk bikin warung kopi sendiri ya? Pengen banget. Tapi belum tahu kapan. Tapi ada hasrat untuk punya. Jangan hanya hasrat, nabung juga penting. Makanya Kak. Iya, paling bagus tuh nabung juga. Terus nanti dibantu minta bantuan Dekra dong. Pasti boleh lah kolaborasi kan. Kenapa enggak gitu. Tapi itu impian kamu ya. Memang kamu fokus di kopi aja? Iya, fokus di kopi. Untuk saat ini kamu fokus banget di kopi ya. Dan pekerjaan saat ini kamu menikmati nggak? Nikmati, sangat nikmati kan? Oh iya, kita kalau bekerja harus menyukai dan menikmati pekerjaan kita ya, biar bisa memberikan hasil. Luar biasa nih Kakak Jo, hebat banget Kakak. Semoga impiannya bisa menjadi kenyataan ya. Amin Kak. Apa yang udah diberikan Dekra buat kamu yang menurut kamu ini sangat bermanfaat banget buat saya? Sangat banyak ya Kak, kayak akses untuk beta explore kopi-kopi sendiri, belajar lebih banyak. Dan kebetulan di sana juga alat banyak tuh Pak, cukup lengkap. Kalau misalnya besok di situ kayaknya punya pengetahuan ya, kalau di Dekra itu kayak pengetahuan tentang kopi banyak lah Kak. Kayak untuk explore dari pembien sendiri, dari alat-alat kayak gitu Kak. Terus punya kenalan banyak di dunia kopi. Iya, aku sih doanya aku ya buat Jo, semoga sekali lagi kamu bisa buat satu warung kopi sendiri gitu. Amin, kita aminkan bersama-sama. Thank you banget ya Jo udah hadir di Podcast hari ini, PSK kita. Kita harus ngasih tahu biar jelas apa itu PSK, yaitu pekerja sangrai kopi. Gitu. Jadi tarifnya 45.000 ya. 45.000. Iya. Murah banget. Roasting. Iya, roasting maksudnya. Tarif roastingnya hanya 45.000 rupiah. Jadi buat kalian pengen bikin produk sendiri, langsung aja bawa kopi mentahnya ke Dekra Nasda di lab laboratorium kopinya Dekra. Nanti akan ditangani sama Jo ya. Tapi kan kalian nggak harus ngasih tahu dia ini produk bagus atau enggak ya. Abis roasting kasih aja gitu, terus terima duit.
Tergantung dari dia sih kak. Kayak mau Deket biar. tergantung dari si yang orang itu keperluannya mau apa nih, mau jual untuk ini, mau jual untuk itu, katong bisa bantu. Oke, bisa dibantu bahkan bisa dikasih masukan juga ya. Iya, Kak. Wah hebat. Boleh dong kayak konsultasi sama kalian boleh tentang Bisa, kopi ya. boleh, Kak. Wah. Kalau di Dekra juga kan kebetulan Hah? mau kayak kulik tentang soal kopi apa segala mau belajar kan boleh. Oh, boleh ya? Terbuka untuk umum di sana. Wow, hebat banget. Di Dekra juga kita bisa belajar Bisa ya. belajar. Tentang kopi atau cara Ya. membuat kopi dan itulah fungsi laboratorium kopi juga ada di Dekra untuk kita bisa belajar bersama. Ya, itu. Dan doa kita juga semoga ke depan Ku Podcast punya merek kopi sendiri. Yeay, amin. Ya udah kalau gitu kita pamit daripada nanti makin banyak impian susah mewujudkannya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Oke.